belajar mahasiswa informatika Fakultas Teknik Universitas Siliwangi. Di era sekarang, perkembangan teknologi sangat berkembang pesat. Media informasi juga berkembang sangat luas. Platform WhatsApp merupakan hal yang paling krusial di era sekarang. Fitur grup WhatsApp pada aplikasi WhatsApp ini sangat memiliki banyak manfaat. Di sana, informasi dibagikan, tugas diumumkan, dan tentunya ini sudah menjadi ruang virtual kelas bagi mahasiswa untuk belajar. Teknologi membuat proses komunikasi menjadi lebih sederhana, lebih cepat, dan tentu bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Bagi mahasiswa, media digital sudah menjadi bagian penting dalam menjalani perkuliahan. Diskusi kelompok, pengumpulan tugas, hingga koordinasi kegiatan akademik kini banyak dilakukan melalui platform pesan instan. Salah satu yang paling sering digunakan adalah WhatsApp. WhatsApp bukan hanya aplikasi untuk bertukar pesan, tetapi juga dapat berkembang menjadi media pembelajaran yang efektif. Fitur chat seperti voice note serta kemudahan mengirimkan file membuat mahasiswa dapat berkomunikasi dengan dosen ataupun teman sekelompok secara cepat dan efisien. Tren penggunaan media digital di kalangan mahasiswa pun terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi termasuk WhatsApp memiliki peran signifikan dalam menunjang proses pembelajaran modern. Beberapa penelitian sebelumnya, seperti yang disampaikan oleh Rahayu 2022 dan Dewi 2021, menunjukkan bahwa WhatsApp memiliki banyak keunggulan. Di antaranya adalah kemudahan akses, kemampuan komunikasi real time, fleksibilitas, serta efisiensi waktu dalam memperoleh dan bertukar informasi akademik. Keunggulan-keunggulan ini sangat berkaitan dengan efisiensi belajar, yaitu kemampuan mahasiswa untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan cepat, mudah, dan efektif. Namun, efektivitas WhatsApp tidak selalu berjalan mulus. Beberapa penelitian seperti Husnul dan Sugianto 2022 mencatat adanya kendala dalam penggunaan WhatsApp. Misalnya, notifikasi yang berlebihan sehingga mengganggu fokus, distraksi dari percakapan yang tidak relevan, masalah jaringan internet, serta menurunnya motivasi belajar ketika grup tidak dikelola dengan baik. Kontradiksi inilah yang menjadi celah penelitian penting. Di satu sisi, WhatsApp memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi belajar, tetapi di sisi lain juga bisa menimbulkan hambatan. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan. Tujuan utama daripada penelitian ini adalah menguji secara empiris bagaimana pemanfaatan grup diskusi WhatsApp. Bagaimana pemanfaatan grup diskusi WhatsApp ini benar-benar memengaruhi efisiensi belajar mahasiswa, serta mengidentifikasi faktor apa saja yang memperkuat atau justru memperhambat pemanfaatan platform ini. Di era digital, proses belajar tak lagi terbatas pada sebuah ruang. Bagi mahasiswa informatika Universitas Siliwangi, salah satu ruang diskusi yang lebih efektif justru ada pada genggaman mereka, grup WhatsApp. Grup diskusi WhatsApp menjadi tempat sharing materi, juga saling melontarkan pertanyaan dan jawaban, atau bahkan memecahkan masalah bersama. Tapi seberapa efektif sebenarnya? Kami menelusuri bagaimana tingkat efektivitas grup diskusi WhatsApp dalam menaikkan efisiensi belajar mahasiswa informatika. Apakah menjadi solusi yang lebih cepat dan produktif, atau sekedar ramai tanpa hasil? Tak hanya itu, kami menggali lebih dalam apa saja faktor atau kendala yang muncul, mulai dari limbah informasi yang menumpuk, jam diskusi yang tak terarah, atau faktor lain seperti motivasi, gaya komunikasi, atau bahkan kedisiplinan dari anggota grupnya sendiri. Lalu, bagaimana interaksi di dalamnya mempengaruhi kualitas belajar? Apakah semakin intens diskusinya, atau semakin meningkat pemahamannya, atau
justru interaksi menurunkan fokus karena distraksi yang sulit dihindari. Melalui penelitian ini, kami berusaha untuk menjawab bukan hanya cepatnya diskusi, melainkan juga kualitasnya. Karena teknologi seharusnya membantu kita untuk belajar lebih efisien tanpa harus mengorbankan mutu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif kuantitatif karena kami ingin menggambarkan fenomena pemanfaatan grup WhatsApp secara objektif sesuai data numerik dari responden. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Oktober sampai November 2025, bertempat di program studi informatika Universitas Siliwangi. Untuk data premier, kami menggunakan kuesioner online melalui Google Form yang diisi oleh 53 mahasiswa dari semester 1, 3, dan 5. Sementara data sekunder diperoleh dari wawancara ringan dengan 8 mahasiswa serta diperkuat oleh literatur, studi jurnal, dan penelitian terdahulu. Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel X, pemanfaatan grup diskusi WhatsApp, variabel Y, yaitu efisiensi belajar mahasiswa. Teknik pengumpulan data terdiri dari kuesioner skala Likert digunakan untuk mengukur intensitas penggunaan WhatsApp dan persepsi efisiensi belajar. Yang kedua, wawancara untuk memahami pengalaman mahasiswa secara lebih mendalam. Yang ketiga, studi pustaka sebagai landasan teori dan pendukung analisis. Dengan metode ini, kami dapat memperoleh gambaran yang sistematis mengenai bagaimana WhatsApp digunakan sebagai media komunikasi akademik dan bagaimana pengaruhnya terhadap efisiensi belajar mahasiswa informatika. Ada profil responden. Yang pertama, ada responden kuesioner. Penelitian ini melibatkan 53 responden mahasiswa program studi informatika Universitas Siliwangi. Adapun distribusi responden berdasarkan semester adalah sebagai berikut. Yang A, semester 1 ada 41 responden atau 77,4% dari 100%. Lalu ada B, semester 3 10 responden kurang lebih 18,9% dari 100%. Dan terakhir ada semester 5 2 responden yaitu 3,8% dari 100%. Jadi, mayoritas responden merupakan mahasiswa tingkat awal atau semester 1. Sehingga hasil penelitian banyak menggambarkan pengalaman mahasiswa baru dalam memanfaatkan WhatsApp sebagai media diskusi dan koordinasi akademik. Dari aspek IPK, dikarenakan mahasiswa semester 1 belum memiliki nilai IPK, jadi kita ambil dari semester 3 dan 5 yang cenderung berada pada rentang 3,5 sampai 4. Lalu dari sisi kebiasaan belajar mandiri, sebagian besar responden mengalokasikan waktu belajar relatif singkat, yaitu kurang lebih 1 sampai 2 jam sehari, sehingga efisiensi pembelajaran menjadi konteks penting dalam analisis penelitian ini. Lalu kedua ada responden wawancara. Pada observasi wawancara penelitian melibatkan 8 responden mahasiswa informatika Fakultas Teknik Universitas Siliwangi. Adapun keterangan semester responden adalah sebagai berikut. Yang A, semester 1 4 responden. Yang B, semester 3 2 responden. Dan yang C, semester 5 2 responden. Jadi mayoritas responden merupakan mahasiswa tingkat awal semester 1, sehingga hasil penelitian banyak menggambarkan pengalaman mahasiswa baru dalam memanfaatkan WhatsApp sebagai media diskusi dan koordinasi akademik. Temuan kuantitatif. Analisis deskriptif menunjukkan bahwa WhatsApp dinilai sangat efektif dalam fungsi administratif dan koordinasi, namun kurang efektif sebagai media diskusi mendalam. Ringkasan temuan kuantitatif berdasarkan rata-rata tiap indikator adalah sebagai berikut. Pada tabel ini menunjukkan indikator pertama, yaitu penyampaian informasi. WhatsApp dinilai sangat efektif dalam menyampaikan informasi akademik, terutama terkait pengumuman, pemberitahuan tugas, atau instruksi belajar. Yang pertama, ada penyampaian informasi, berada pada men 4
4,10 sampai 4,28. Hal ini menunjukkan bahwa WhatsApp dinilai sangat efektif dalam menyampaikan informasi akademik, terutama terkait pengumuman, pemberitahuan tugas, atau instruksi belajar. Pada indikator kedua, yaitu kemudahan koordinasi tugas, berada pada jangkauan 3,95 sampai 4,15. Hal ini, pengguna merasakan tingkat kemudahan yang tinggi dalam mengatur pembagian tugas, mengirimkan file, dan berdiskusi kelompok. Indikator yang ketiga, yaitu efektivitas memahami materi, berada pada jangkauan 3,20 sampai 3,60. Ini artinya, pemahaman materi melalui WhatsApp berada pada kategori sedang sampai tinggi, menandakan masih ada keterbatasan jika WhatsApp dijadikan media utama pembelajaran. Indikator yang terakhir, yaitu distraksi dan pesan tidak relevan, berada pada jangkauan 3,20 sampai 3,54. Distraksi dari pesan non-akademik berada pada tingkat sedang sampai tinggi, menunjukkan bahwa meskipun WhatsApp membantu koordinasi, potensi gangguan tetap cukup sering terjadi. Hasil perhitungan antara variabel X dan variabel Y. Di sini kami menggunakan keterangan skala linear antara 1 sampai dengan 5 dengan keterangan sebagai berikut. Selanjutnya, hasil persentase jawaban kuesioner ditujukan sebagai berikut. Terpisah antara variabel X dan variabel Y. Dengan diantaranya ada diagram hasil kuesioner sebagai berikut. Interpretasi dari hasil temuan kuantitatif ada 3 poin. Yang pertama, WhatsApp sangat efektif sebagai central hub informasi akademik. Fitur notifikasi real time membuat peserta ataupun mahasiswa dapat menerima pengumuman penting, perubahan jadwal, dan informasi administratif dengan cepat. Selain itu, sifat WhatsApp yang akrab bagi sebagian besar mahasiswa meminimalkan hambatan penggunaan, sehingga informasi akademik dapat disebarkan dan diterima secara efisien tanpa memerlukan pelatihan khusus. Poin yang kedua, WhatsApp cukup efektif dalam koordinasi dan penyampaian tugas. Dosen dapat mengirimkan instruksi, file tugas, serta tenggat waktu secara langsung kepada mahasiswa. Pesan dapat ditandai, dibalas, dan didiskusikan secara cepat sehingga alur koordinasi tetap berjalan lancar. Namun, efektivitas ini bergantung pada kedisiplinan anggota grup dalam menjaga fokus percakapan dan tidak mencampurkan pesan penting dengan obrolan non-akademik. Poin yang terakhir, WhatsApp kurang efektif untuk memahami materi teknis yang membutuhkan penjelasan panjang atau visualisasi. Untuk materi mahasiswa informatika yang bersifat teknis, kompleks, atau memerlukan demonstrasi langkah demi langkah, WhatsApp terbukti kurang memadai. Keterbatasan tampilan pesan, struktur percakapan yang linear, serta minimnya fasilitas visualisasi membuat penyampaian materi teknis menjadi kurang jelas. Penjelasan panjang mudah tenggelam oleh pesan lain, sementara ilustrasi atau diagram tidak dapat disajikan dengan interaktif. Oleh karena itu, WhatsApp kurang ideal sebagai media utama pembelajaran teknis, meskipun tetap berguna sebagai pelengkap. Temuan ini sejalan dengan karakteristik pendidikan informatika yang memerlukan media visual, demonstrasi, dan juga diskusi teknis. Wawancara kualitatif yang kami lakukan tidak hanya mendukung data kuantitatif, justru untuk mempertegasnya. Dan ya, hasilnya mahasiswa informatika mereka merasakan manfaatnya. Pertama, akses informasi yang super cepat atau bahkan super kilat. ND dan mahasiswa informatika semester 1 bercerita bahwa sekarang update kampus tidak perlu dicari. Kenapa? Karena notifikasi WhatsApp selalu datang duluan. Mulai dari informasi penting, perubahan jadwal, informasi seputar kegiatan kampus, semuanya ada. Semuanya dapat muncul di layar HP kita. Kita gak perlu lagi buka 3 atau bahkan 4 aplikasi, membuka portal berkali-kali, semuanya ada di WhatsApp. Hal ini memperkuat temuan kuantitatif bahwa WhatsApp berfungsi sebagai pusat informasi yang responsif, efisiensi, dan real time.
Tetapi cepat tanpa arah bisa jadi sia-sia. Nah, disinilah poin kedua muncul. Peran dosen dan asistennya. Mahasiswa bilang, ketika dosen atau asistennya aktif untuk merespon pertanyaan di grup, hasilnya terasa banget. Diskusi jadi lebih jelas, tanya jawab jadi lebih terstruktur, dan materi jadi lebih mudah dipahami. Mereka bukan hanya sekedar pemberi jawaban, tetapi mereka menjadi penyaring miskomunikasi, menjadi penjaga flow diskusi, dan bahkan mereka menjadi penerang saat chat mulai gelap karena informasi yang menumpuk. Kehadiran mereka membuat komunikasi lebih efektif, pemahaman lebih jelas, dan proses belajar lebih smooth. Tapi kejujuran mahasiswa juga menjadi catatan yang penting. Mereka menekankan bahwa respon dari dosen dan asisten dosen belum selalunya konsisten. Saat jawaban lama muncul, ritme diskusi ikut melambat. Ketika jarang ada yang respon, mahasiswa akhirnya switch gear, mencari media yang lain. Mereka menanya keluar grup, bahkan mencari referensi tambahan sendiri. Jadi, pola yang kami temukan yang pertama, WhatsApp menjadi powerhouse untuk akses informasi yang lebih cepat. Yang kedua, grup aktif membuat belajar menjadi lebih efisiensi. Dan yang ketiga, dosen dan asisten dosen membuat kualitas menjadi lebih baik. Tapi tanpa adanya respon yang stabil, diskusi jadi kurang maksimal. Informasi cepat bisa terasa lambat kalau yang ditunggu ternyata lama untuk menjawab. Intinya, teknologi sudah memberikan kecepatan, tapi manusia di dalamnya yang menentukan kualitasnya. WhatsApp sebenarnya sudah siap untuk membantu mahasiswa, tapi yang menjadi PR bagi kita bukan lagi soal medianya, tetapi soal bagaimana pendamping akademik yang hadir lebih sering, lebih cepat, dan lebih aktif untuk memaksimalkannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara singkat faktor pendukung dan menghambat penggunaan WhatsApp dalam proses belajar mahasiswa. Ada pula mengenai faktor pendukung. Pertama, ada aksesibilitas tinggi. Hampir semua mahasiswa memiliki WhatsApp, sehingga komunikasi dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Hal ini membuat koordinasi akademik menjadi jauh lebih mudah. Yang kedua, ada kemudahan berbagi dokumen. Materi, tugas, dan file pendukung bisa langsung dibagikan tanpa perlu platform lain, sehingga penyampaian informasi menjadi lebih cepat dan efisien. Dan yang ketiga, ada bantuan sebaya. Di grup WhatsApp, mahasiswa sering saling membantu menjelaskan materi atau menjawab pertanyaan temannya. Ini menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif. Keempat, komunikasi cepat di tengah jadwal padat. Dengan pesan singkat atau video note, mahasiswa dan dosen tetap bisa berkomunikasi tanpa harus bertemu langsung. Nah, selanjutnya ada faktor penghambat. Namun, ada juga beberapa hambatan. Yang pertama, notifikasi berlebihan sering menjadi distraksi dan mengganggu fokus mahasiswa saat belajar. Kedua, ada pesan tenggelam. Volume chat yang tinggi membuat informasi penting mudah tertimbun dan sulit dicari kembali. Dan yang ketiga, ada keaktifan tidak merata. Tidak semua anggota grup aktif berdiskusi, sehingga percakapan sering didominasi oleh segelintir orang saja. Dan yang terakhir, adanya keterbatasan fitur untuk diskusi mendalam. WhatsApp kurang mendukung penjelasan panjang atau visualisasi yang kompleks, sehingga mahasiswa perlu pindah ke platform lain untuk diskusi yang lebih serius. Di era digital, informasi bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Notifikasi WhatsApp pun muncul per detik. Atau ketika kita ingin mencari materi untuk belajar, kita dapat mencari dalam hitungan detik. Juga berita kini berganti tanpa henti. Kecepatan ini memberi kita kemudahan, namun juga ia membuat sebuah fenomena baru. Apakah itu?
informasi datang cepat, tetapi pemahaman kita tak sempat untuk mengikuti. Ketika kita mendapatkan informasi yang begitu banyak dalam waktu yang singkat, biasanya otak kita lebih sering memproses secara permukaan. Kita membaca cepat, melihat sekilas, kemudian beralih ke hal yang berikutnya tanpa memahami hal-hal yang sebelumnya. Akibatnya, banyak pengetahuan yang hanya sekedar lewat tanpa melekat. Fenomena ini terasa lebih jelas dalam dunia pendidikan. Mahasiswa bisa menemukan jawaban atau rangkuman dengan cepat tanpa melalui proses berpikir dan analisis, yang mana hal itu berdampak terhadap pemahaman mereka, sehingga pemahaman mereka menjadi dangkal. Kita sering merasa telah mengerti, padahal sebenarnya kita baru saja mengetahui. Kecepatan informasi memang membantu kita, tapi pemahaman membutuhkan waktu. Jadi, kita perlu untuk beristirahat sejenak, merenung, dan menggali lebih dalam. Di tengah arus informasi yang semakin cepat, tantangan kita bukan hanya soal menerima lebih banyak, tapi memahami lebih baik. Berdasarkan hasil analisis kuesioner dari 53 responden dan wawancara dengan 8 mahasiswa, terdapat beberapa kesimpulan penting. Yang pertama, WhatsApp terbukti sangat efektif digunakan sebagai media koordinasi akademik. Mahasiswa menerima informasi, pengumuman, dan materi kuliah dengan cepat dan mudah diakses sehingga koordinasi tugas menjadi lebih efisien. Yang kedua, meskipun efektif untuk koordinasi, WhatsApp kurang optimal untuk memahami materi informatika yang bersifat teknis seperti coding, debugging, dan algoritma. Hal ini karena pesan mudah tenggelam, strukturnya linear, dan kurang mendukung visualisasi. Yang ketiga, penggunaan WhatsApp meningkatkan efisiensi belajar, terutama dalam manajemen waktu, kecepatan akses informasi, dan kolaborasi ringan. Namun, peningkatan tersebut tidak selalu berpengaruh pada pemahaman materi yang mendalam. Secara keseluruhan, intensitas penggunaan grup WhatsApp memberikan pengaruh positif tetapi lebih dominan pada efisiensi administratif dibandingkan pada peningkatan kualitas pembelajaran teknis. Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa saran yang dapat kami berikan. Untuk mahasiswa, disarankan menggunakan WhatsApp secara lebih terarah dengan memisahkan grup-grup khusus akademik dan non-akademik, agar informasi penting tidak tertimbun. Mahasiswa juga perlu lebih aktif bertanya saat materi sulit dipahami. Untuk dosen, kami menyarankan penggunaan pola komunikasi yang lebih terstruktur, misalnya format pesan yang jelas, serta memanfaatkan fitur pengumuman. Untuk materi teknis, dosen sebaiknya mengkombinasikan WhatsApp dengan platform lain seperti Google Meet. Untuk institusi, hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam membuat pedoman komunikasi digital atau mendorong penggunaan learning management system agar pembelajaran lebih teratur. Dan untuk penelitian selanjutnya, kami menyarankan penggunaan metode statistik yang lebih mendalam seperti kolerasi atau regresi, serta perbandingan WhatsApp dengan platform lain untuk melihat efektivitas masing-masing media dalam pembelajaran informatika. Demikian pemaparan penelitian mengenai pemanfaatan grup diskusi WhatsApp dan dampaknya terhadap efisiensi belajar mahasiswa informatika Universitas Siliwangi. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga penjelasan ini dapat memberikan wawasan baru dan membantu kita semua untuk lebih memahami bagaimana media digital dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Kami mengajak seluruh mahasiswa untuk terus mempelajari materi secara menyeluruh, memanfaatkan teknologi secara bijak, dan meningkatkan kualitas belajar melalui kolaborasi yang positif. Sampai jumpa pada penelitian atau pembahasan berikutnya. Terima kasih.